Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Bank Kalsel tengah mengembangkan teknologi pembayaran digital menggunakan scan QR Code atau bisa disebut QRIS, sehingga mulai dari penjual makanan ataupun minuman hingga retribusi tiket masuk ke wadah wisata wan ke pasar, pembayarannya bisa menggunakan QRIS lantaran banyak keuntungan yang didapat bila menggunakan QRIS. Bank Kalsel telah mengembangkan teknologi pembayaran digital menggunakan scan QR Code atau bisa disebut QRS, sehingga mulai dari penjual makanan ataupun minuman hingga retribusi tiket masuk ke wadah wisata wan ke pasar, pembayarannya bisa menggunakan QRS. Karena banyak keuntungan yang didapat bila menggunakan QRS, selain memudahkan pembayaran juga mengurangi ratik yang ditimbulkan dari kertas karcis yang biasa digunakan di wadah wisata. Demikian dibenarkan Direktur Utama Bank Kalsel Hana Wijaya Wetakuni Prima TV usai sarasehan di kantor OJK NTB yang mengangkat tema pengembangan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan perekonomian terbarukan wan peran BPD di dalamnya dengan menghadirkan Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Rija Aulia Ibrahim, Wan Kepala Bapeda Kalsel Aryadi Nur, serta Kapolres Pariwisata NTB Yusron Hadi, Jalan Kamarian, Jumat 28 Oktober 2022. Menurut Hana Wijaya, Bank Kalsel berkeinginan meningkatkan pariwisata di Banua melalui QRIS yang didukung oleh OJK Wan Bank Indonesia. Wayah ini ujar Hana Wijaya masih menunggu izin. Bila izin QRIS sudah keluar, maka seberatan retribusi wisata maupun pasar dapat menggunakan QRIS, termasuk acil-acil di pasar terapung. Ya, yang paling penting itu kalau bagi Bank Kalsel ya, di samping tadi pembiayaan kepada infrastruktur, tadi tuh QRIS-nya itu tuh untuk bisa nanti akses masuk ke tempat-tempat wisata misalnya udah nggak boleh lagi pakai karcis, harus pakai QRIS gitu. Itu juga didorong oleh OJK dan Bank Indonesia ya. Makanya ini izin ini sangat penting nih. Begitu keluar, ambisi Bank Kalsel itu misalnya iuran atau retribusi di pasar itu harus sudah menggunakan QRIS. Nggak perlu lagi pakai cetak-cetak. Pasar terapung juga. Nah, itu juga. Misalnya juga untuk yang nonton bola senang, stadion misalnya punyanya Barito Putra. Ya. Itu kan kalau misalnya one seat satu orang satu tiket, itu bisa kita gunakan dengan teknologi yang Bank Kalsel punya ya. Sampah juga Pak ya? Ngurangi sampah juga gitu. Itu salah satu keunggulan kalau QRIS-nya sudah Bank Kalsel miliki gitu. Siap. Pak, tadi bicara tentang QRIS dan ada program dari Pemprov Trip, apakah ada integrasi aplikasi QRIS dan misalnya pengalaman yang beberapa bank ya Pak, untuk pendaftaran ya, kan juga nanti yang mendaftar kegiatan-kegiatan itu bukan cuma orang lokal, juga orang luar negeri. Kalau kita nggak punya teknologi virtual account, nggak punya teknologi yang namanya QRIS, susah kita meng-attract para yang mau ikut lomba misalnya gitu. Nah itu salah satunya. Jadi mudah-mudahan doakan November ini bisa keluar. Sementara itu Kepala OJK Regional 9 Kalimantan Rija Aulia Ibrahim menyatakan OJK Wan Bank Indonesia terus berupaya mempercepat proses izinnya. Menurut Rija Aulia Ibrahim, OJK menilai dari segi infrastrukturnya, sedangkan Bank Indonesia menilai dari segi keandalannya. Sehingga OJK pun ujar Rija Aulia Ibrahim sudah memberikan rekomendasi yang diharapkan nantinya QRIS dapat terrealisasi dengan baik wan cepat. Saat ini kan Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran. QRIS ini kan masuk kategori sistem pembayaran, sehingga OJK dengan BI sedang berkolaborasi untuk mempercepat itu. Karena dari sisi infrastrukturnya itu bagian dari OJK untuk menilai, tetapi dari sisi kehandalan sistem pembayarannya itu Bank Indonesia. Sehingga setelah nanti kita berikan rekomendasi, mudah-mudahan seperti harapan Pak Dirut tadi bisa secepatnya keluar. Agenda yang dilakukan dalam kegiatan gathering Bank Kalsel yang dilaksanakan mulai 27 hingga 30 Oktober 2022 adalah selain berkunjung ke kantor OJK NTB, insan media diajak pula berwisata ke Desa Sade, wisata Desa Sukarara, Wan Gili, Trawangan.